Allah sudah memberikan kesehatan kepada kita ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran ini walaupun daring ya, walaupun secara online dan tatap maya seperti ini. Baik teman-teman, seperti biasa ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ya, kita awali dengan doa. Dan kebiasaan kita biasanya di SIPPG di Tugu itu memulai dengan salawat nariyah ya. Jadi Ibu minta sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kalian. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita awali dengan doa ini, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah sehingga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sholawat nariyahnya kita bacakan sama-sama ya teman-teman. Boleh kalian buka mic-nya ya, di-on-kan mic-nya. Kita mulai sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilaji allazi tanhalu bihil uqad watang pariju bihil kurabu watukdo bihil hawaizu watunahu bihi rogo ibu wa husnul hawatimi wa yastasqal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sobihi fi kulli lamhati wa napasi bi adadi kulli ma'lumilak. Baik, mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan tadi menjadikan saksi kita, kemudian kita mendapatkan syafaat nanti yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman kelas 8 yang selalu sehat dan bahagia, hari ini kita akan mempelajari materi baru. Selamat datang di kelas 8 ya. Selamat buat kalian yang sudah bisa menempuh kehidupan baru di kelas 8 ya. Jadi materi yang akan Ibu sampaikan di ilmu pengetahuan alam ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia ya. Izinkan Ibu untuk men-share screen atau membagikan layar ya tentang sistem gerak pada manusia. Sebentar ya. Kita buka dulu. Kita buka. Oke. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat belum? Belum ya? Oke. Sudah terlihat? Sudah ya teman-teman ya? Sudah terlihat belum? Minta Sudah, Bu. responnya? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Oke ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia ya. Oke. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari meliputi 3.1 yaitu tentang menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian 4.1-nya menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Apa sih sebetulnya tujuan kita mempelajari sistem gerak pada manusia? Yang pertama, melalui diskusi via Google Meet ini, kalian diharapkan mampu membedakan fungsi rangka pada sistem alat gerak manusia. Kemudian yang kedua, melalui diskusi via Google Meet ini, kalian juga mampu membedakan jenis-jenis tulang berdasarkan zat penyusun, bentuk, dan tipe persendiannya. Kemudian yang ketiga, tujuannya setelah kalian belajar melalui diskusi via Google Meet ini dan praktek online, kalian diharapkan bisa memprediksi berbagai macam gangguan dan penyakit berdasarkan penyebab pada sistem alat gerak. Mungkin kalian bisa lihat ya gambarnya di sini.
Ada orang ya, ada atlet ya, kemudian hanya memiliki tangan saja. Ya, hanya memiliki tangan saja. Ini juga sama tuh ya. Ya, kalian harus bersyukur kalau kalian diberikan anggota tubuh oleh Allah dengan lengkap. Ya, kita harus selalu bersyukur Allah memberikan semua untuk kita ada sempurna ya. Ketika kita melihat gambar ini, Masya Allah ya, luar biasa. Tapi tetap mereka semangat untuk meraih cita-citanya, yaitu sebagai atlet ya. Jadi kita jangan kalah dengan kondisi tubuh kita yang lengkap, berarti otomatis kita selalu bersyukur dan juga memberikan motivasi yang lebih lebih lagi supaya kita bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi ya. Orang lain yang cacat seperti itu bisa, kenapa kita tidak ya? Itu pesan dari Ibu. Nah, kira-kira sekarang Ibu boleh minta tolong ya sama kalian ya? Bisa ya? Jawab dong, direspon. Bisa minta tolong? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Siap. Baik. Baik ya. Jadi kalian sudah bisa diminta tolong oleh Ibu. Nah, minta tolongnya apa sih, Bu? Yang pertama, Ibu minta kalian berjalan dari tempat duduk kalian sampai ke dapur. Silakan lakukan, berjalan. Ayo, berjalan ke dapur ya. Hati-hati. Hati-hati. Dari dapur kembali lagi ke tempat duduk ya. Oke, sudah berjalan. Kembali duduk. Duduk Bu, sudah. Sudah ya? Oke. Baik, terima kasih sudah melakukan ya. Kalian berjalan sampai dapur, kembali lagi ke tempat duduk. Pertanyaan Ibu, bagaimana cara yang kamu lakukan untuk sampai ke dapur? Boleh satu orang dibuka mic-nya menjawab. Bagaimana cara kamu melakukan hal tadi yang Ibu perintahkan nomor satu? Bisa sampai ke dapur itu bagaimana caranya? Berdiri. Berjalan, Bu. Oke, Talita, berjalan. Menggunakan apa? Kaki. Menggunakan kaki. Menggunakan kaki, betul ya. Capek nggak? Enggak. Enggak ya, karena jaraknya juga masih dekat ya. Oke, jadi jelas ya. Jadi ketika kalian berjalan ke dapur, berarti kalian melakukan gerakan dengan bantuan kaki. Oke ya. Baik, dilanjutkan ya. Nah, bisa kalian lihat ini gambar? Teman-teman, bisa dilihat gambarnya? Bisa, Bu. Bisa. Gambar apa ini? Cacat tidak memiliki apa, teman-teman? Kaki, Bu. Tidak memiliki kaki. Iya, pertanyaannya sekarang. Apa yang kalian pikirkan dengan gambar ini? Kalista, coba. Kasihan Bu, Kasihan ya. harus bersyukur. Harus bersyukur, betul. Apalagi? Harus percaya diri. Harus percaya diri. Oke, apalagi? Harus semangat. Harus semangat, betul. Yang lain, ayo coba, apalagi? Tadi ada yang mengatakan dengan melihat gambar ini kita harus selalu bersyukur, harus semangat. Kemudian tadi kasihan katanya ngelihatnya gitu ya. Kita bisa jalan dengan kaki sedangkan dia di gambar ini hanya menggunakan tangan untuk berjalan ya. Jadi jelas dengan gambar ini kalian pun eh, menambah rasa bersyukur kita terhadap Allah ya, terhadap Tuhan yang telah menciptakan kita secara sempurna. Baik, sebelum berlanjut ke slide berikutnya, tolong disimak baik-baik video yang ada di sini.
materinya. Nah, tadi sudah dikatakan pada video tadi bahwa fungsi rangka diantaranya satu, memberi bentuk tubuh. Jadi ketika tidak ada rangka, Gani tubuhnya tidak akan seperti itu ya. Ya Gani ya. Jadi harus ada rangka dulu gitu ya. Ikan tidak akan berbentuk seperti ikan kalau tidak ada rangkanya gitu ya. Jadi harus ada rangkanya dulu. Kemudian yang kedua fungsinya adalah menegakkan tubuh. Tadi ketika tidak ada rangka, otot itu tidak akan tegak. Tapi cek Sunda nama letoy gitu ya. Akan letoy tet gitu ya tadi ya ada gambarnya ya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari rangka adalah melindungi organ tubuh yang penting seperti paru-paru, jantung yang ada di dalam tubuh kita itu dilindungi oleh rangka ya. Kemudian yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Dan yang kelima, sebagai tempat pembentukan sel darah ya. Jadi darah itu selain di hati juga dibentuk dalam tulang. Nah, sekarang klasifikasi tulang atau pengelompokan tulang ya. Yang pertama, tuh loh, kalian bisa lihat ya di sini ya. Ada tulangnya tengkorak, kemudian ada tulang yang tulang dada, ya tulang ekor, tulang banyak banget deh macam-macam tulangnya ya. Nah, kita kelompokkan nih tulang ini ke dalam 3 kelompok. Yaitu yang pertama, tulang berdasarkan bentuk. Ya, jadi berdasarkan bentuknya tulang itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada yang disebut dengan tulang pak, tulang pipih, tulang pendek dan tulang tidak beraturan. Ya, tulang pipa itu yang ukurannya besar. Itu contohnya pada tulang paha, ya itu masuknya ke tulang pipa. Tulang pipi itu bentuknya gepeng ya, bentuknya pipih. Misalkan pada tulang rusuk, tulang tengkorak itu tulang pipih. Kemudian kalau tulang pendek itu tulang yang menghubungkan antar ruas jari tangan. Kalau tulang tidak beraturan adalah tulang pembentuk rahang, pembentuk muka kita itu tidak beraturan. Kemudian yang kedua, ada tulang berdasarkan komposisi tadi yang ada di video ya. Ketika ada organik dan anorganik, nah begitu ya. Itu berdasarkan komposisinya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu ada tulang kartilago atau yang kita kenal dengan tulang rawan dan ada tulang osteon atau tulang keras ya. Tulang rawan ini contohnya pada tulang yang tulang yang di betis itu ya depannya tulang kering juga pada daun telinga kalian itu masuknya ke tulang rawan ya. Tulang hidung juga sama itu tulang rawan. Sedangkan tulang osteon itu adalah tulang keras, itu hampir semua tulang masuknya ke tulang keras. Nah, biasanya komposisi tulang keras ini dia lebih memiliki kartilago yang sedikit dibandingkan dengan tulang kerasnya ya. Kemudian yang ketiga ada tulang berdasarkan letaknya. Nah, berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3. Ada tulang anggota gerak seperti tangan dan kaki, ada tulang badan. Tadi ada tulang badan itu berarti pembentuk badan ya. Misalkan ada tulang iga, ada tulang punggung, ada tulang belikat dan seterusnya. Dan yang ketiga ada tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini yang membentuk wajah dan kepala kita juga melindungi otak kita ya. Itu untuk klasifikasi dan jenis tulang. Oke, Ibu stop screen ya. Itu mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian tugas kalian sekarang adalah tugas kalian sekarang adalah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan atau diskusikan kita ya, diskusikan tentang apa yang kalian pelajari hari ini. Coba siapa yang bisa mendiskusikan atau siapa yang bisa menyampaikan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Untuk daftar hadir, Ibu share ke chat ya, kolom chat ya di sini ya. Kolom chat di sini, jadi kalian bisa lihat nanti di kolom chat untuk daftar hadirnya. Ibu bagikan sekarang bentar. Ini untuk daftar hadir kalian, bisa di kolom chat, bisa dilihat. Sudah Ibu kirim ya teman-teman, jadi nanti silakan diisi. Juga untuk penilaiannya nanti kalian mungkin tidak tidak malu untuk menjawab, silakan nanti diisi saja link yang akan Ibu bagikan ya ke kalian untuk kuisnya ya. Jadi ada kuis. Oke, sebentar kuisnya. Sama ya, Ibu bagikan juga daftar hadir dengan ininya ada di kolom chat dengan kuisnya.
Baik teman-teman, jadi jelas ya di sini bahwa tulang rangka itu sangat berfungsi terhadap manusia ya. Jadi banyak sekali fungsinya tulang itu sehingga kita harus menjaganya dengan baik agar tetap berfungsi seperti itu ya. Coba salah satu bisa merefleksikan apa kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini. Yuk yang berani diberi hadiah permen sama ibu. Talita mungkin? Silakan Talita. Atau Ibot, Ibot silakan Bot. Ibot berani nggak Ibot? Yuk, berani nggak untuk persentase memberikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari? Ibot atau Kalista deh Kalista. Yuk Kalista, kira-kira apa sih? Atau Muhammad Rajib deh kayaknya. Muhammad Rajib. Yuk, kesimpulan apa yang bisa kamu simpulkan dari apa yang kita pelajari? Ya Jib, apa Jib kira-kira Jib? Dibuka mic-nya. Baik, kalau tidak ada berarti kita simpulkan bersama aja ya bahwa fungsi rangka tadi untuk membentuk tubuh, kemudian untuk penopang tubuh, memberi tempat melekatnya otot, kemudian juga tempat pembuatan sel-sel darah. Kemudian tadi ada jenis-jenis tulang, ada jenis tulang berdasarkan letaknya, ada yang berdasarkan komposisi dan ada juga berdasarkan bentuknya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan dulu ya. Silakan nanti dibuka kolom chatnya, kemudian dikerjakan. Bisa dipahami ya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebentar dibuka kameranya, kita foto bareng dulu. Semua kameranya dibuka. Kita foto bareng semuanya. Revelina, tolong dibuka. Ervin, Elvarin, Nazwa, Supriyadi, kemudian Nadine, Hani. Tolong dibuka kameranya biar kita bisa foto bareng. Ayo. Boleh ya, literasi seperti ini. Ya. Oke, kita mulai. Dibuka kameranya. Yuk, salam literasi. Salam literasi semuanya, ya. Bisa ya? Oke, salam literasi. Nah, satu, dua, jangan lupa senyum. Karena kita selalu bahagia. Oke, sip. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.